Sepi bener ini, Jal. Temen lu pada kemana sih? Si Omen sama si Saipul? Mereka sibuk kerja, Mak. Si Omen sibuk ngojol, si Saipul sibuk nakar paket. Nah terus, kenapa lu gak ikut kerja? Saya mah kerjaannya gini, Mak. Nggak kelihatan, santai aja. Oh iya, kata lu jadi kompor konektor apa gitu ya? Konten kreator, Mak. Enak ya, Ja, jadi konektor. Kerjaannya ngopi tiap hari. Gajinya gede dong, Jal. Kabel kali konektor. Biasa aja kali, Jal. Namanya juga orang tua, kagak ngerti. Lu kenapa sih? Dari tadi gue liatin uring-uringan aja. Nah, itu foto siapa yang lu liatin di HP? Pacar lu ya? Ah, enggak, Mak. Bukan siapa-siapa. Tumben lu, kagak cerita-cerita. Biasanya kalau lu lagi ada gebetan baru, cerita ke sono kemari. Cerita sama emak. Nggak tahu, Mak. Yang ini beda, Mak. Jahahaha, si Ija lagi jatuh cinta rupanya. Gak apa-apa, Jal. Jatuh cinta biasa itu mah. Asal jangan jatuh ke jurang. Emang siapa sih dia yang bikin lu uring-uringan begini? Cerita dong sama emak. Mumpung lagi sepi nih, long time. Namanya Rara, Mak. Kita sekelas pas SMA. Pertama kali lihat dia, rasanya kayak dunia berhenti berputar. Dia beda dari yang lain. Pendiam, tapi senyumnya adem banget. Tiap hari, saya tungguin dia di gerbang, pura-pura kebetulan. Padahal, saya udah nunggu dari jam istirahat. Dia juga kadang senyum tipis, bikin hati saya berbunga-bunga. Sampai akhirnya, saya beraniin nembak dia pas di acara pensi sekolah. Romantis banget, Mak. Di bawah taburan konveti, saya bilang suka sama dia di depan banyak orang. Dan dia nerima saya, Mak. Pacaran sama Rara itu rasanya kayak mimpi. Dia ngajarin saya banyak hal. Dia ngerubah saya yang tadinya bandel jadi anak yang mikirin masa depan. Kami punya mimpi bareng, Mak. Pengen kuliah di kampus yang sama, terus kerja di kota ini, bangun rumah kecil di pinggir Jakarta. Saya bahkan udah nabung dari uang jajan buat ngajak dia liburan pas lulus nanti. Tapi takdir berkata lain, Mak. Seminggu sebelum kelulusan, saya lihat dia digandeng cowok lain dan diajak masuk ke dalam mobil. Mereka berdua kelihatan mesra banget, bikin hancur hati saya. Saat itu, dunia seperti runtuh, hancur bersama impian kita. Saya marah banget. Sejak saat itu, saya mulai nakal lagi. Saya deketin cewek lain dan jalan di depan Rara buat balas sakit hati saya. Dia kelihatan sedih waktu lihat saya jalan sama cewek lain. Saya masih ingat waktu itu, dia bilang, "Jal, tunggu, kita harus bicara." tapi saya malah bilang, udahlah, gak ada lagi yang perlu dibicarain. Kita masing-masing aja sekarang. Yang kemarin itu semuanya bohong. Saya berjalan meninggalkan Rara dengan senyuman pedih. Maksud kamu apa, Jal? Kamu jahat. Itu kata terakhir yang saya dengar dari Rara. Abis itu dia pergi entah kemana. Tapi Jal, dia kan udah hianatin lu duluan. Rara gak salah, Mak. Saya yang salah. Setelah Rara pergi, saya baru tahu bahwa cowok yang ngajak dia ke mobil itu kakaknya, yang mau ngajak keluarganya pindah keluar kota. Saya nyesel banget, Mak. Gara-gara saya salah paham, semua jadi berantakan. Cerita lu sedih banget, Jal. Kayak drama Korea. Berarti sampai sekarang lu gak pernah ketemu dia lagi, Jal? Kemarin saya ketemu dia, Mak. Hah? Serius lu? Di mana? Di rumahnya yang lama, Mak. Dia bantu ibunya jaga warung. Saya nggak sengaja ketemu dia waktu disuruh sama saya beli garam. Lah, kenapa Mak jadi senyum-senyum begitu? Gue baru ngerti sekarang kenapa lu uring-uringan dan galaunya sekarang. Rupanya cinta pertama lu masih membekas.
Terus sekarang lu ketemu sama dia. Ya udah, tunggu apa lagi? Gas lah. Tapi saya takut, Mak. Dia masih sakit hati karena sikap saya yang dulu. Dengerin emak baik-baik, Jal. Hidup itu kayak secangkir kopi. Kadang pahit, kadang manis. Kadang dingin, kadang panas. Tapi justru campuran rasa itu yang bikin kopi jadi nikmat. Jadi punya cerita. Masa lalu elu sama Rara itu pahitnya. Pahit karena perpisahan, karena impian yang belum kesampaian. Tapi di balik pahit itu ada manisnya kan? Manisnya kenangan indah, manisnya pelajaran berharga tentang cinta. Tentang bagaimana lu berubah jadi lebih baik. Tuhan itu maha baik, Jal. Tuhan gak akan ngasih pertemuan kedua kali tanpa alasan. Lu ketemu dia lagi, itu bukan kebetulan. Itu namanya kesempatan kedua. Kesempatan buat nulis lagi cerita yang sempat terhenti. Mungkin dulu kalian terpaksa pisah karena keadaan, karena belum waktunya. Sekarang lu udah dewasa, dia juga. Kalian punya jalan hidup masing-masing yang udah dilalui. Siapa tahu pahitnya dulu itu cuma bumbu, biar cerita kalian sekarang jadi lebih kuat, lebih berani. Lu kan konten korupor, konten kreator, Mak. Kreator. Iya ngapa? Konten kreator itu juga gitu kan? Lu bikin konten, bikin cerita. Nah sekarang giliran lu bikin cerita hidup lu sendiri. Jangan cuma jadi penonton, Jal. Jangan cuma ngopi sambil ngelamun. Kalau lu suka sama dia, perjuangin. Jangan biarin penyesalan jadi cerita paling pahit di hidup lu. Kali ini, lu yang jadi sutradaranya, Jal. Lu yang tentuin mau gimana endingnya. Jangan mundur, Jal. Kalau emak sih kagak bakalan mundur. Cuma satu yang bikin emak mundur. Apaan tuh, Mak? Kalau emak lagi ngepel lantai. Bener juga Pak kata emak. Pertemuan gua sama Rara kemarin bukan kebetulan. Ini adalah kesempatan kedua yang gak boleh gue lewatin. Tapi ingat Jal, jangan lupa ibadah dan berdoa. Karena bagaimanapun juga Tuhan yang menentukan segalanya. Berdoa sama Allah yang terbaik buat lu berdua. Terima kasih, Mak. Kata-kata emak akan selalu saya ingat. Woi, Jali. Lah buset, ngopi sendirian baik. Kagak ngajak-ngajak. Ayo Jal, gaskeun. Login, push rank. Sorry, Pul. Men, sekarang gua nggak ada waktu. Ada sesuatu yang harus gua kejar. Ya elah, mau ngejar apaan sih lu? Ngejar layangan kali. Ngejar masa depan.